Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menaungi hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas renungan untuk kita pada pagi hari ini Kamis 14 April 2022 tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan kita pada pagi hari ini konteksnya adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ketika dia hendak memasuki masa Via Dolorosa, kisah kesengsaraan Yesus, di mana dia datang ke Bukit Getsemani untuk berdoa, menyerahkan pergumulannya kepada Allah. Pada saat itu, dia membawa murid-muridnya beserta dengan dia, terutama ketiga muridnya untuk berjaga-jaga di dekatnya, untuk melihat dia berdoa, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus. Di mana Yesus berkata kepada mereka untuk tetap terjaga waspada. 3 kali mereka ditinggal oleh Yesus untuk berdoa, namun 3 kali pula mereka tertidur karena badannya sudah lelah. Perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya ini masih relevan hingga saat ini bagi setiap orang percaya. Karena ternyata dalam menjalani kehidupan kita perlu yang namanya kewaspadaan, kehati-hatian. Supaya hidup kita tetap tentram, aman, dan penuh dengan kedamaian. Karena memang dunia penuh dengan tipu muslihat, dunia penuh dengan godaannya. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, berjaga-jagalah. Ingatlah, iblis berjalan berkeliling. Ia sedang mencari mangsa yang bisa dia telan. Dia tidak pernah memilih siapa korbannya, namun ia terus saja mencari orang-orang yang lengah. Iblis bisa pakai apa saja, siapa saja, dan juga kapan saja untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita. Sebagai contohnya, Adam dan Hawa digoda oleh seekor ular. Dan Adam juga mendapatkan godaan tambahan dari istrinya Hawa yang mengajak dia untuk turut serta memakan buah pengetahuan. Lihatlah, orang terdekat pun, bahkan hal yang kita doakan pun bisa jadi dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Maka teruslah berjaga-jaga, teruslah waspada, berhati-hatilah, dan perhatikanlah setiap hal dengan teliti. Lalu yang kedua, kita diajak oleh Yesus untuk terus berdoa. Yesus pergi ke Getsemani untuk menyerahkan diri kepada Allah di dalam doanya, karena dia tahu hal yang akan terjadi dalam hidupnya, bahwa dia tidak sanggup melewati esok hari tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyerahan diri kepada Tuhan. Bahkan di Getsemani dia juga berdoa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Namun akhirnya dia berserah bahwa kehendak Tuhanlah yang harus jadi dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa kita harus berdoa? Karena terkadang pergumulan kita sangat berat. Karena terkadang
Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi penderitaan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, hati-hati, pencobaan itu akan menjatuhkan kita. Yesus tahu, dengan berdoa dia mendapat kelegaan. Yesus tahu dengan berdoa dia punya kekuatan yang baru. Maka kita juga demikian. Berdoalah, serahkan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan mau dan sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kita atas setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lalu yang terakhir, kita diingatkan oleh nas renungan ini bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita hidup di dalam daging. Kita hidup di dalam daging dan keinginan-keinginannya. Jangan pernah mau menyerah kepada keinginan daging. Kendalikan tubuhmu. Kendalikan keinginanmu. Kendalikan egomu. Biarkan roh Tuhan yang diam di dalammu menjadi penuntun di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Kami bersuka cita ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami boleh menerima kasih sayang Tuhan melalui hari yang baru. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik satu hari ini. Dan ajar kami untuk terus berjaga-jaga, waspada, berdoa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus mengajar kami untuk lebih bijaksana dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.